Jangan anggap bahwa keimaman di dalam salat itu lebih rendah. Maka kembali kita kepada ungkapan Umar bin Al-Khattab ketika menyetujui Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah Rasulullah. Apa kata Umar? Laqad radiya Rasulullah. Rasulullah telah reda dengan engkau wahai Abu Bakar sebagai imam, pemimpin dalam urusan akhirat kami, yaitu salat. Falima, kenapa kami tidak reda menerima engkau sebagai pemimpin dalam urusan dunia kami? Itu alasan dari Umar bin Al-Khattab. Nah, itu menunjukkan bahwa kedudukan imam di dalam salat tidak rendah sebenarnya dari kedudukan kepemimpinan di luar. Bahkan itu yang dijadikan alasan oleh Umar bin Al-Khattab. Rasulullah reda engkau menjadi imam dalam urusan yang menjadi inti dari agama, menjadi tiang dari agama, yang menjadi jalan orang untuk menjalin hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat. Masa kami tidak reda engkau menjadi imam kami dalam urusan dunia kami? Itu menunjukkan bahwa tidak rendah itu kedudukan imam. Yang kedua yang bisa difahami dari perkataan Umar bin Al-Khattab itu, bahwa keimaman dalam salat ada hubungan kuat dengan kepemimpinan di luar salat, di luar masjid. Ini diperkuat dengan apa? Dengan amalan Rasul dan amalan para al-khulafa ar-rasyidun sesudah beliau. Jadi tugas menjadi imam itu juga termasuk tugas seorang khalifah, seorang pemimpin negara. Jadi tidak mengherankan kalau ada ulama ketika berbicara, bagaimana kita melihat kepemimpinan seseorang itu, apa di antara persyaratan yang patut dipertimbangkan, bisa tidak dia jadi imam salat? Itu tidak aneh itu. Jangan dikatakan itu adu-adu situ. Tidak. Karena bagi orang yang membaca sejarah Nabi, maka mereka akan menyimpulkan bahwa tugas keimaman, menjadi imam di dalam salat, juga bahagian dari tugas seorang pemimpin negara. Cuma persoalannya, apakah hal yang seperti ini masuk menjadi pertimbangan dalam kehidupan bernegara kita? Di sinilah umat Islam terkadang harus menyadari bahwa mereka kalah di dalam berpolitik, bukan hanya berpolitik kekuasaan, tetapi juga kalah dalam meletakkan nilai-nilai yang harus dijaga di dalam kepemimpinan. Nilai-nilai itu dianggap nilai-nilai eksklusif, dipandang nilai-nilai radikal, dipandang nilai-nilai anti kebinekaan, padahal di dalam Pancasila itu tertuang dan masuk dalam jangkauan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Seorang muslim yang bertuhan itu kalau menjadi pemimpin, tentu dia adalah menjadi tauladan di dalam bertuhan. Begitu kan? Begitu kita memahami Pancasila itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Mestinya seorang pemimpin dia yang paling terdepan di dalam mengamalkan nilai itu. Nah, bagaimana seorang pemimpin berketuhanan kalau dia seorang muslim? Tentu dia adalah orang yang pandai dalam beribadah dan mampu memimpin umat di dalam menjalankan ibadah. Jadi tidak bertolak belakang. Cuma kadang sebagian orang menafsirkan Pancasila itu menurut selera dia, sehingga kalau ada umat Islam dan ulama yang bicara syarat pemimpin itu mesti bisa menjadi imam, apa kata mereka yang tidak setuju tadi? Itu pemahaman anti kebinekaan, pemahaman yang tidak moderat gitu ya. Karena itu tuh perlu dimoderasi itu cara berpikir gitu. Padahal di dalam konsepnya
Nabi menjadi imam, beliau juga memimpin negara, dan itu yang diteruskan oleh para al-khulafa ar-rasyidun. Siapa yang menjadi imam di Masjid Nabawi setelah Rasulullah? Abu Bakar. Selama Abu Bakar memimpin kekhilafahan setelah Rasul, beliaulah menjadi imam Masjid Nabawi. Kalau beliau tidak ada atau keluar meninggalkan kota Madinah, khalafah, beliau tinggalkan wakil, beliau yang tunjuk, kamu jadi imam. Itu pula yang diamalkan oleh Umar bin Al-Khattab. Itu pula yang diamalkan oleh Utsman ibn Affan. Ingat ketika Utsman terkurung, dikepung oleh para pemberontak di rumahnya. Tiba saatnya salat Id, beliau tidak diizinkan keluar. Siapa yang menjadi imam? Orang yang ditunjuk oleh Utsman, Ali bin Abi Thalib. Jadi tampakkan tegas keimaman di masjid besar. Kalau sekarang Istiqlal itu, sebenarnya penanggung jawab dan tugas utamanya ada pada presiden. Nah, kalau dia tidak sempat, bukan tidak mampu. Nah, sekarang kan perkaranya banyak, tidak mampu. Tunjuklah imam besar, imam besar. Sebenarnya imam besar yang paling utama adalah pemimpin negeri. Nah, cuma sekarang kan kita cara, iya bu, kita kan bukan negara Islam. Nah, itu saja tuh alasannya. Ya, kita tidak jauh bicara itu. Nanti dikatakan kita masuk pula kepada ketatanegaraan. Tapi setidaknya kita sudah dapat petunjuk bahwa kedudukan seorang imam di masjid itu ada kaitan erat dengan kedudukannya sebagai pemimpin di luar masjid. Jadi karena itu, sebelum kita berbicara tentang syarat imam adalah seorang yang qari, imam itu mesti memiliki suluk dan akhlak yang terpuji, karena dia akan menjadi contoh dan tauladan di tengah masyarakat. Karena itu jangan seseorang hanya diukur dari tilawah dan qiraahnya tapi dia fasik. Itulah yang kita kadang-kadang sedihkan kadang, ketika anak-anak muda sebagian, mudah-mudahan tidak banyak, tak amanahkan jadi imam. Itu bersuara imam wa itu dua-dua di puncak lawang, kan rumit wadinya. Jadi imam bukan hanya sekedar dia mengimami jamaah di masjid, di surau, tapi dia juga menjadi tauladan di dalam kehidupan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul. Nah, karena itu perlunya ada imam yang tetap, yang mengimami jamaah. Bukan perkara baru, tetapi adalah perkara yang disyariatkan di dalam Islam. Jadi pengurus-pengurus masjid ini perlu memberikan kewenangan itu kepada orang yang pantas dan patut untuk dipercayakan kepadanya mengimami jamaah dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh syarak. Dan kedudukan imam tersebut tidak lebih rendah dibandingkan dengan dewan kepengurusan masjid. Jadi imam tidak boleh lebih rendah dibandingkan dengan pengurus. Hari ini terbalik, ketua musaji merasa jadi penguasa tertinggi. Jadi masjid ini diurus dengan sikap yang ditunjukkan oleh Rasul.
dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Di masjid tidak diurus dengan semangat bisnis, tidak diurus dengan semangat politik, tidak diurus dengan ego, kesombongan. Masjid diurus dengan tuntunan syariat. Di antara pengurus masjid hari ini, ada yang merasa bahwa masjid itu harus diurus dengan cara dia. Sekarang kita ingatkan melalui kajian kita ini, pengurus masjid harus tunduk kepada tuntunan syariat di dalam mengelola rumah Allah. Jadi adanya imam ar-ratib atau imam yang rutin memimpin adalah kebutuhan umat dan merupakan tuntunan syariat. Itu akan menjawab nanti berbagai macam keluhan masyarakat. Imam kami bacaan Fatihahnya tidak benar. Imam kami kadang salatnya berbagai macam. Dengan keberadaan imam-imam yang memimpin jamaah, itulah ibadah terkawal, jamaah terbina. Nah, itulah yang dimaksud oleh Majelis Ulama Sumatera Barat dengan istilah Buya Surau itu dulu. Dia memimpin, dia mengawasi jalannya ibadah dan membina jamaah yang berada di suraunya tersebut. Tapi kendala yang paling besar dari himbauan MUI itu adalah pengurus. Kenapa? Karena pengurus tidak amuh menyerahkan kewenangan itu kepada imam, kepada ustaz. Kenapa? Karena pengurus cenderung memandang para ustaz, dai, imam, ulama di samping rumah itu lebih rendah dari mereka. Kenapa? Karena pengurus sekarang ditunjuk orang nambah piti, orang nambah pangke. Ini kebiasaan jamaah juga seperti itu. Kadang kalau larapek, apa itu salah, apa itu kerajosnya saya tidak terkakuk ini loh suruh. Akhirnya diutuslah wakil-wakilnya, anak buahnya. Jadi dia tidak mengerti cara mengurus masjid dengan benar, dan dia tidak tahu bagaimana menempatkan posisi imam. Perlu diperbaiki. Nah, di dalam salat berjamaah, apabila imam itu ada, imam ratib, apabila waktu telah masuk dan azan telah berkumandang, tugas dari makmum adalah menunggu imamnya dan terlarang untuk mengiqamatkan salat berjamaah sebelum imam tiba. Tidak boleh. Kalau dilakukan itu namanya iftiyatan alaih, itu kudeta namanya itu. Begitu ketentuan hukum syariat. Ini kalau ada pengurus masjid yang mendengarkan, baik langsung maupun melalui media, saya imbau, wahai pengurus masjid bertanggung jawab ini. Kalau ada salat berjamaah telah azan, kemudian hendak iqamat, maka terlarang, berarti ada kewajiban untuk menunggu imam. Wajib menunggu imam. Dilarang mengiqamatkan salat berjamaah sebelum imamnya tiba, karena itu dipandang sebagai iftiyatan. Mana iftiyat apa? Mengambil alih kewenangan secara tidak legal. Mengapa demikian? Nah, tu'tabarul imamatu fi sholati min khairil a'mal allati yatawallaha khairun nas.
ذو الصفات الفاضلة من العلم والورع والقراءة والعدالة وغيرها من الصفات ولا تتصور إقامة صلاة الجماعة إلا بها. Di dalam syariat, kedudukan sebagai imam di dalam salat merupakan amal yang terbaik dari seluruh amalan yang diurus oleh manusia terbaik, yang memiliki sifat-sifat yang utama dari sisi keilmuan, dari kewaraan, dari kemampuan tilawah, qiraah, dari sisi keadilan dan lainnya dari sifat-sifat yang mulia. Itu adalah khairul a'mal, amal terbaik ini. Wala tutasawwar iqamatu salatil jamaah illa biha. Tidak terbayang oleh kita, tidak bisa kita gambarkan salat berjamaah bisa terlaksana tanpa ada imam seperti itu. Karena itu adalah posisi yang sangat mulia, amal yang terbaik yang disandang oleh seseorang. Karena itu yang menyandangnya mesti pula orang yang terbaik. Ya. Wa qad ittafaqa al-fuqaha'u ala anna al-imam ar-ratiba lil masjid, sesungguhnya telah bersepakat para ahli fiqih atas apa kesepakatan mereka? Bahwasanya imam ar-ratib adalah imam yang ditunjuk secara resmi. Kalau di negara kita ini konsepnya ada dua penunjukan. Yang pertama bisa ditunjuk oleh waliul amr, ya, oleh pemimpin di suatu negeri, penguasa, tentu dengan mempertimbangkan petunjuk dan nasihat, karena kita mengenal ada kepemimpinan kolektif. Dalam perkara agama tentu merujuk kepada pandangan dan tuntunan ulama berdasarkan kepada petunjuk syariat. Dan yang kedua ada masjid, karena kategori masjid kita tidak semuanya masjid itu di bawah kewenangan kepengurusannya di bawah pemerintah. Ingat, tidak semuanya. Jadi di Indonesia ini ada kategori masjid, masjid yang diurus oleh negara, masjid negara, oleh negara secara bernegara tertinggi seperti Istiqlal. Kalau tidak salah ya, saya tidak tahu pasti. Kalau tidak salah Masjid Baitur Rahman Aceh termasuk kategori masjid negara. Juga ada Jawa Timur, Masjid Al-Akbar atau apa. Tapi Istiqlal itu statusnya masjid negara, diurus oleh pemerintah pusat. Kemudian ada masjid dalam status diurus oleh pemerintah provinsi, disebut dengan masjid raya namanya. Jadi masjid raya itu bukan nama, tapi itu status, menunjukkan bahwa masjid itu diurus oleh pemerintah provinsi. Seperti di Sumatera Barat ada Masjid Raya Sumatera Barat. Jadi kalau kita mengukur dari sisi itu, sebenarnya masjid itu belum bernama, baru dilekatkan statusnya saja, diberitahukan kepada umat ini Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya adalah masjid yang diurus oleh pemerintahan singkat provinsi. Kemudian turun, kalau pemerintah setingkat kabupaten atau kota disebut dengan Masjid Agung statusnya. Masjid Agung. Kemudian turun ke bawah lagi ada masjid yang bertanggung jawab mengurusnya adalah kecamatan. Masjid apa namanya? Masjid besar. Nah, kemudian di bawah kalau diurus oleh desa, kelurahan atau nagari disebut masjid jami'. Nah, Bapak dan Ibu boleh tanya Kementerian Agama, mereka tahu itu
tingkatan itu. Masjid negara, masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid jami. Itu adalah status masjid dilihat dari sisi apa? Siapa yang bertanggung jawab mengurus. Nah, kalau yang seperti itu, imamnya mestinya ditunjuk oleh orang yang bertanggung jawab. Tetapi ada masjid-masjid yang tidak masuk kategori itu. Masjid yang dibuat oleh umat secara swadaya dengan wakaf dan infak. Wajib masjid itu berbagai macam pula. Ada masuk dalam masjid kaum, ada masuk dalam masjid yang diamanahkan kepada penerima wakaf dan berbagai macam. Nah, jadi kalau sudah ada imam yang ditunjuk atau disepakati oleh jamaah atau diamanahkan kepada masjid, kepada orang yang berwakaf, oleh orang yang berwakaf kepada penerima wakaf atau kepada guru, kepada ulama yang dia percayakan, maka merekalah yang ditempatkan sebagai imam di masjid tersebut. Nah, kalau sudah ditunjuk imam rutin dengan persyaratan syar'i yang telah terpenuhi, maka itulah imam ratibnya itu. Terserahlah mau kita namakan imam besar atau apa, itu urusan namu awaknya itu. Dialah yang bertanggung jawab mengimami jamaah.